Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihuda. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Shadaqallahul 'adzim. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang sangat saya cintai, saya selalu berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam musibah, juga masalah-masalah yang bisa menghimpit jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita senantiasa bisa menjadi hamba-Nya yang terbaik, hamba yang selalu punya keinginan untuk mendekat kepadanya. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, kemarin saya telah membahas masalah maksiat dan tobat sebagai pemicu ujian Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang sangat saya cintai, mengapa kita melakukan maksiat. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa kita ini dalam satu hari pasti melakukan maksiat, apapun bentuknya. Kenapa? Satu pertanyaan yang diberikan kepada saya, kenapa kita selalu melaksanakan kemaksiatan, melakukan kemaksiatan? Ada beberapa hal teman-teman sekalian yang ingin saya utarakan pada teman-teman sekalian, bahwa salah satu di antara pemicu kita melakukan maksiat adalah bahwa kita ini lupa di samping Allah itu syadidul iqab, dahsyat ketika Dia menyiksa, Allah juga Maha Pengampun. Saya ingat sebuah kisah. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW dan ditemui oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar berkata, waktu itu Umar belum jadi khalifah, teman-teman sekalian. Umar berkata kepada lelaki tersebut, "Wahai pemuda, apakah yang engkau inginkan?" Pemuda tadi bilang bahwa dia ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW dan ingin curhat terkait dengan dosa yang ia lakukan. Maka Umar bin Khattab menemui Rasulullah dan menceritakan bahwa di luar ada seorang pemuda yang ingin bertemu dengan beliau. Akhirnya bertemulah sang pemuda ini dengan Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Wahai pemuda, apakah dosa yang ingin engkau ceritakan padaku?" Pemuda tadi berkata, "Wahai Rasulullah, saya sangat malu karena dosa yang saya lakukan ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apakah dosamu segede arasnya Allah? Lebih dari itu. Apakah dosamu segede bumi dan langit? Lebih dari itu. Ceritakan wahai pemuda, apakah dosamu, barangkali aku bisa memberikan solusi." Maka pemuda tadi bercerita, "Ya Rasulullah, saya ini adalah seorang pemuda yang bejat. Suatu ketika saya membongkar makam seorang putri dari sahabat Ansor yang telah meninggal dunia. Ketika saya bongkar, saya dapat bisikan dari setan dan saya tergoda menggaulinya. Nah, ketika saya menggauli gadis yang sudah menjadi mayat itu, si gadis berkata, 'Apakah engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala telah membiarkan aku dalam keadaan junub?'" Teman-teman sekalian, apa yang
eh, terjadi, Rasulullah meloncat. Beliau amat sangat marah, bahkan menghardik pemuda ini, "Pergilah engkau wahai pemuda fasik." Nah, setelah pemuda ini pergi, teman-teman sekalian, keadaannya luar biasa. Dia pergi dengan menangis. Kalau Rasulullah SAW saja tidak bisa menjelaskan harus bagaimana aku bertobat, maka kemana aku harus mencurahkan isi hatiku ini, kata pemuda tadi. Ya, dia menangis sejadi-jadinya, "Ya Allah, ya, seraya meletakkan wajahnya ke tanah, dia berkata, 'Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang berdosa dan bersalah. Aku telah datang kepada Nabi-Mu, kepada Rasul-Mu, agar ia menolongku. Namun karena ia mendengar dosa-dosaku yang teramat dahsyat, ia mengusir dan mengeluarkanku dari pintunya. Kini aku datang kepadamu agar engkau berkenan menjadi penolong di sisi kekasih-Mu.'" Sepeninggal pemuda tadi, Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan Allah mengirimkan salam kepada beliau. Saat itu Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, kenapa engkau tolak pemuda tadi? Apakah kamu yang telah menciptakan makhluk?" Rasulullah berkata, "Tentu tidak. Allah yang menciptakan para makhluknya." "Apakah engkau yang memberikan rezeki?" "Tidak." "Apakah engkau yang berhak menerima tobat seseorang?" "Juga tidak." Ya. Kalau engkau tidak berhak menerima tobat seseorang yang dengan sungguh-sungguh bertobat, kenapa engkau tolak pemuda tadi? Dia telah menangis terseduh-seduh dan menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bercucuran air mata. Dia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya. Maka kemudian tobat sang pemuda tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman-teman salah satu kenapa kita melakukan maksiat, penyebab atau pemicu kenapa kita melakukan maksiat. Salah satunya adalah kita nggak sadar bahwa Allah itu di samping syadidul iqab, dia adalah ghafurun rahim, zat yang maha pengampun, juga zat yang maha kasih sayang. Makanya kita harus optimis. Kita harus punya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa punya rojak kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dosa kita akan diampuni selama kita mau bertobat dengan sesungguhnya. Bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertobat. Bukan seperti orang Jawa bilang kapok lombok begitu ya. Lombok itu pedas dan ketika makan rasanya luar biasa panas, tetapi setelah itu kita makan kembali. Nah, itu kapok lombok. Makanya teman-teman sekalian, pemuda yang saya sebutkan tadi diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesungguhan, karena punya azam, punya niat bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Makanya kita harus menyeimbangkan antara khauf dengan roja, menyeimbangkan antara rasa takut dengan pengharapan agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teman-teman sekalian, kenapa kita sering melakukan maksiat? Kita ini lupa bahwa ada dua malaikat, pencatat amal kebaikan dan pencatat amal keburukan, Raqib dan Atid. Allah menjelaskan, "Ma yalfidzu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Apa saja yang kita kerjakan tidak luput dari catatan Raqib dan Atid. Tetapi kesadaran itu kadang-kadang tidak ada. Makanya kita sering melakukan kemaksiatan karena kita nggak sadar bahwa ada Raqib dan Atid di samping kita. Teman-teman sekalian, selanjutnya adalah kenapa kita sering melakukan kemaksiatan? Karena teman yang tidak baik. Karena teman yang tidak baik, karena sahabat yang tidak baik. Penulis saya sendiri, teman-teman sekalian, saya sendiri pernah mengalami hal itu ketika waktu kuliah di Surabaya. Ada segerombolan teman yang kurang bagus dan saya masuk di situ.
pada malam harinya saya dipaksa untuk minum, tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga saya dan saya terhindar dari minuman keras. Makanya teman itu sangat menentukan teman-teman sekalian. Jadi Anda harus memilih teman yang baik. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum fala tashabil arda faturda ma'arrati. Jika kalian berada di sebuah komunitas, maka pilihlah teman yang terbaik di antara mereka. Kalau tidak, Anda sendiri yang akan ikut pada kejelekan mereka. Teman-teman sekalian, yang selanjutnya adalah sudah terbiasa dengan kemaksiatan. Orang yang suka minuman keras misalnya, dia tidak sadar bahwa kebiasaan itu berujung pada kemaksiatan. Orang yang melakukan misalnya minum ganja atau apa, dia merasa terbiasa dengan kemaksiatan itu sehingga dia tidak merasa bahwa itu sebuah kemaksiatan. Dia terbiasa dengan kemaksiatan itu tetapi dia tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kemaksiatan. Makanya kalau orang terbiasa melakukan kemaksiatan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ini yang harus kita hati-hati teman-teman sekalian. Yang selanjutnya teman-teman, kenapa kita melakukan kemaksiatan? Karena kita ini lupa bahwa ada hari akhir. Kita mengira bahwa hidup ini adalah kekal teman-teman sekalian. Padahal kalau kita hitung Rasulullah SAW saja 63 tahun umur beliau. Rata-rata umat Muhammad itu adalah 60 tahun sampai 80 tahun. Kalau sekarang saya misalnya sudah 45 tahun, berarti jatah hidup saya tinggal 20 sampai 25 tahun lagi. Kita tidak sadar bahwa ending dari kehidupan ini adalah kematian. Kita nggak sadar bahwa dunia ini sesungguhnya adalah sarana untuk meraih kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kita nggak sadar bahwa nanti setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, ada yang dinamakan dengan hari akhir, yaumul hisab. Kenapa kita tidak sadar teman-teman sekalian? Karena hati kita dihinggapi oleh penyakit yang bernama hubbud dunya. Rasulullah menyatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal dari segala macam kesalahan. Kita terlalu cinta kepada dunia sehingga ketika kita pisah dengan dunia, hati ini terasa berat. Ending dari segala kehidupan adalah hari akhir. Tetapi ini terkadang bahkan kita lupa sama sekali adanya hari akhir. Teman-teman sekalian yang saya cintai, selanjutnya adalah kenapa kita sering melakukan kemaksiatan, lupa bahwa Allah itulah yang memberikan nikmat. Berapa nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa teman-teman sekalian. Tetapi kita tidak sadar bahwa kenikmatan ini yang diberikan oleh Allah ini sangat begitu kita rasakan. Makanya kita enjoy saja ketika melakukan kemaksiatan. Enjoy saja ketika kita bermaksiat ria. Karena kita tidak sadar bahwa tubuh ini sesungguhnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman-teman sekalian faktor-faktor penyebab kenapa kita melakukan kemaksiatan. Maka harus kita sadari bersama bahwa sekali lagi ending dari kehidupan kita ini adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan harus kita persiapkan sejak dini. Mencari bekal sebanyak-banyaknya. Seperti yang saya katakan pada video yang lalu, kita harus mencari bekal yang bernama takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Carilah bekal oleh kalian yang bernama takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sesungguhnya apa yang telah saya sampaikan tadi bisa
teman-teman nikmati dalam buku saya yang berjudul Jangan Bersedih, Dosa Anda Pasti Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang akan datang saya akan kupas untuk apa kita beristighfar. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.